Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Sholihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya pengen cerita tentang ciri khas dari bacaan Al-Qur'an saya sendiri. Ciri khas dari bacaan Quran saya biasanya itu datar. Jadi kayak nggak ada nadanya gitu. Itu sebenarnya pernah suatu kejadian pas saya diminta imam di Klodran. Klodran itu Karanganyar. Saya diminta imam waktu itu 1 juz. Jadi sholatnya sekitar sejam, Bapak Ibu sekalian. Sholatnya sekitar sejam. Lah, waktu saya imam, kebetulan saya ya seperti saya biasanya, kalau saya imam terkesan kayak datar gitu nadanya. Sebelumnya saya ya mungkin ada nadanya lah sedikit-sedikit dulu. Ternyata hal ini menjadi koreksi penting daripada guru saya. Karena belajar Al-Quran, belajar agama itu harus ada sumber yang jelas. Jadi ada sebuah perkataan dari ulama, al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man sya' ma sya'. Al-isnadu minad din, sanad itu adalah bagian daripada agama. Ketika seseorang berbicara tanpa ada sanad yang jelas, gurunya siapa, belajar dari mana, maka laqala man sya' ma sya'. Maka seseorang itu dapat berbicara ini itu ini, jadi seenaknya aja bicaranya. Maka daripada koreksi guru saya itu adalah ketika membaca Al-Quran diusahakan itu disesuaikan dengan maknanya. Jadi ketika ayat yang sedih jangan terlalu melagu-lagukan, terlalu mendayu-dayu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar Imam Masjidil Haram. Kalau imam itu sudah pas bacaan mereka semua itu, ulama-ulama yang sering kita dengar itu merdu, nada, nah itu sudah pas. Kadang dari kita itu baca Al-Quran itu nadanya malah kebalik-balik, berbeda sama orang-orang Saudi sana, orang-orang Imam Masjidil Haram dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu artinya, jadi pas, walaupun bernada tapi pas. Nah, kalau orang-orang Indonesia itu kadang dibuat nada tapi ternyata nadanya itu malah merusak daripada makna Al-Quran itu sendiri. Jadi saya sampaikan kepada jamaah waktu itu di Klodran, bahwasannya saya imam karena amanah dari guru saya membaca sesuai apa yang saya terima. Ternyata jamaah yang di situ baru tahu, oh seperti itu ya, Ustadz katanya. Nggih Bapak Ibu, mohon maaf seperti itu. Soalnya kebanyakan kita itu baca Quran itu seenaknya. Jadi nadanya campur aduk. Ayat sedih malah nadanya mendayu-dayu. Ayat Tuhan lagi marah malah semakin mendayu-dayu, kan nggak pas. Jadi saya biasanya datar aja. Datar, kalau pas lagi dapat ayat sedih saya sesuaikan dengan kalimat waqaf ibtida, berhentinya itu dari bacaan tersebut. Jadi baca Al-Quran tuh diusahakan seperti itu Bapak Ibu, dipahami maknanya. Itu cerita tentang bacaan Quran.
Lalu selanjutnya berkaitan dengan Al-Quran ini juga, saya ingin menceritakan betapa dahsyatnya Al-Quran ini memuliakan orang yang mau dekat sama Al-Quran gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bercerita lagi. Saya itu lulus SMA itu daftar Universitas Madinah yang ada di Arab Saudi itu sampai 5 kali saya daftar. Saya cek pendaftaran pertama, wah saya cek ternyata saya nggak diterima. Pendaftaran kedua, tahun kedua saya nggak diterima, ketiga nggak diterima, keempat, kelima dan lain sebagainya saya nggak diterima. Saya juga pernah daftar TNI 2 kali juga sama, nggak diterima juga semuanya. Ini daftar TNI 2 kali nggak diterima semuanya. Oh ya sudah. Setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Alhamdulillah kuliah saya gratis dari Al-Quran, jadi 100% nggak bayar. Berlanjut cerita. Sampailah pada tanggal yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu tanggal 7 Maret. Teman saya yang ada di Madinah sana, jadi teman saya sudah posisinya keterima. Padahal dulu waktu dia pemberkasan administrasi, saya yang membantu gitu. Dia cari rekomendasi, saya yang bantu dan lain sebagainya. Lah, pada tanggal 7 Maret itu teman saya ngirimin saya, semoga Sultan dan bapaknya bisa ziarah gitu ke Mekah Mukarramah, bisa ibadah ke tanah suci. Itu 7 Maret beliau mengirimkan itu sama saya, teman saya. Lanjut sampai dengan tanggal 8 Maret keesokan harinya. 8 Maret baru kemarin 2025. Tiba-tiba di apa itu namanya, beranda sosial media saya lewat itu postingan daripada Panglima TNI. Nah di situ Bapak Ibu sekalian, ada sebuah momen, yaitu ketika Panglima TNI mengumrohkan anggotanya. Jadi para TNI itu diumrohkan sama Panglima TNI. Nah di situ saya ya tiba-tiba saya kayak pengen komen aja gitu. Saya pengen komen, Panglima TNI izin, bapak saya juga mau pensiun gitu. Terus beliau punya anak 3. Ketiga anaknya ini semuanya disekolahkan ke Al-Quran gitu, Bapak Panglima, kata saya. Lalu adik saya yang paling kecil itu umur 5 tahun. Mohon izin Bapak Panglima, sekiranya bapak saya juga bisa diumrohkan, karena bapak saya itu sudah mengabdi untuk TNI 3 kali di tempat tugas dan lain sebagainya. Dan perjuangan beliau untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan wallahi Bapak Ibu, kalau bisa rumah saya itu dijual untuk mondokkan saya, untuk mondokkan adik-adik saya. Jadi sebegitu besar perjuangan bapak saya. Selanjutnya waktu itu saya komen di postingan Bapak Panglima pada saat waktu asar. Tiba-tiba maghribnya itu Fatih sama bapak saya itu lagi ada acara di Al-Falah, buka bersama. Tiba-tiba pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah itu tiba-tiba datang temannya ayah saya. Hujan-hujan waktu itu. Ditanya, Pak Hendri, ada telepon dari Pasipers. Pasipers itu perwira seksi personil gitu. Sama ada telepon dari Dan Ramil katanya. Nah, kaget ayah saya. Wah, ada apa ini? Kok jam segini kok ditelepon? Sampai ditelepon disuruh menghadap. Ya bingung, posisinya baru mau buka puasa dan lain sebagainya. Tiba-tiba telepon itu bergetar saja di HP bapak saya. Diteleponlah Pasipers menyampaikan ini.
bahwasannya kemungkinan bapak saya dapat umroh langsung dari Bapak Panglima TNI. Waktu itu kami semua kayak nggak percaya gitu. Wah, beneran nggak ini gitu. Tiba-tiba sampai pada waktu Isya, datang lagi telepon dari Bapak Dandim. Bapak Dandim itu setara Bapak Bupati lah mungkin bisa dibilang. Bapak Dandim telepon terus menyampaikan bahwasannya Hendri, kamu dapat umrah dari Bapak Panglima insya Allah. Nah, kami semakin senang, tapi dalam benak bapak saya masih, itu nggak mungkin Tan, itu nggak mungkin. Enggak, ini mungkin ya, ini mungkin kata saya. Lalu setelah itu berlanjut hari. Tiba-tiba ada lagi telepon dari Korem itu Solo ya. Ada telepon lagi, ngomong lagi seperti yang sama. Bapak Hendri silakan dipersiapkan, dibuat paspor dan lain sebagainya. Alhasil bapak saya diuruskan itu paspor dan lain sebagainya. Itu pun masih belum percaya apakah ini mau umroh beneran atau enggak gitu. Selanjutnya lagi dapat telepon lagi beberapa hari yang lalu, bahwasanya dari Bapak Dandim gitu, kamu insya Allah umroh gitu, kamu insya Allah umroh, nanti kamu yang ngurus Bapak Pasipers gitu. Lalu dari Bapak Pasipers itu ngasih tahu gitu, saya dapat surat khusus untuk masuk TNI dari Bapak Panglima juga. Tapi pikiran saya, enggak lah, saya nggak mau masuk TNI gitu pikirannya. Selanjutnya setelah telepon-telepon bertubi-tubi itu, Bapak Pasipers ngomong bahwasanya nomornya beneran sudah dikasih ke bagian personalia TNI sana, di Panglima sana. Alhasil bapak saya beneran umroh, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba dikabarkan, insya Allah Hendri, kamu 10 April nanti berangkat ke Jakarta. Setelah itu kamu persiapkan semuanya. Di situ dalam benak saya yang dulu pengen sekolah di Madinah ternyata nggak kesampaian. Alhamdulillah bapak saya bisa mengunjungi Madinah, mengunjungi Mekah. Dan saya yang dulu daftar TNI sampai 2 kali nggak diterima, sekarang alhamdulillah ada kesempatan khusus, walaupun saya masih belum tahu untuk mengambil atau tidak. Ya itu hikmahnya itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, jangan sampai la taqnatu mir rahmatillah, jangan sampai engkau berputus asa. Aku yang minta kamu berdoa, wahai hambaku. Astajib lakum, kata Allah, aku yang akan mengabulkan. Bagaimana kita bisa berdoa tapi kita tidak yakin bahwasannya kepastian dari Allah itu akan datang. Padahal ketika Allah kun fayakun, jadi maka jadi. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah, jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah itu semuanya dosa akan dihapuskan. Semua dosa tanpa terkecuali akan dihapuskan sebelum matahari terbit daripada barat. Semua dosa kalimatnya. Innahu huwal ghafurur rahim, itulah Allah. Dia yang maha ghafur, yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya alhamdulillah, seperti itu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Beberapa saat setelahnya lagi datang lagi telepon daripada komandan dari ayah saya pada waktu dulu dinas di Sragen. Tiba-tiba nelpon saya mengkabarkan, Sultan, kamu mau umroh juga enggak? Wah, saya bingung Bapak. Kamu mau umroh juga enggak Sultan, cepat? Ya mau, nurut saja Bapak, kata saya. Ya alhamdulillah,
Ternyata saya juga ikut diumrohkan, tapi berbeda orang. Kamu nanti berangkat Sultan tanggal 16 Juli. Nah, di tanggal 16 Juli itu ada momen di mana saat ibu saya meninggal. Artinya besok 16 Juli itu genap tahun keempat ibu saya meninggal. Saya diberangkatkan beliau pada waktu ibu saya meninggal, insya Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, seberat apapun masalah, bahkan saya sama bapak saya itu demi Allah, kalau bisa demi Allah uang 1 rupiah untuk tabungan itu nggak ada Bapak Ibu. Ibaratnya seperti itu. Karena sudah habis untuk kebutuhan, untuk menyekolahkan anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita punya keinginan yang baik, kita punya kedekatan sama Al-Quran, kita punya kedekatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang mustahil. Karena kita adalah bagian daripada hamba Allah. Tadi berulang-ulang saya baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti mengurusi hambanya. Di sini tidak pernah berhenti mengurusi hambanya. Hambanya Allah itu bukan orang Islam saja, orang Kristen dan lain sebagainya. Bahkan kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita semua ketika kita memiliki masalah, ketika kita berdoa tidak kunjung dikabulkan. Insya Allah Allah akan kabulkan sesegera mungkin. Jika tidak di dunia, insya Allah akan ada di akhirat. Doa-doa yang indah, doa-doa yang terlantunkan pada saat kita memohon pada Rabb kita akan Allah tunaikan. Jika tidak di dunia, insya Allah akan ada di akhirat. Maka itu saja pesan dari saya. Semoga dengan ini dapat menjadi hikmah, dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini saja. Mohon maaf jika ceritanya agak panjang atau mungkin kurang dipahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Astaghfu minkum idza wajadtum min al-akhta li'anna al-insan mahallul khata' wan nisyan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.